Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Persebaya Surabaya berikan kode datangkan Brilian Aldama. Berikut kembali kami bacakan informasi seputar sepak bola dan kami kutip dari bolasport.com. Persebaya Surabaya sudah berikan kode keras dalam bursa transfer dengan memperlihatkan calon pemain di pusat merchandise club. Persebaya Surabaya kian dekat dengan perekrutan pemain baru. Hal ini disampaikan dalam akun Instagram Persebaya Surabaya pada Selasa 27 April 2022. Dalam postingan tersebut terlihat ada seorang pemain yang berbelanja di store Persebaya Surabaya. Dan tak lupa klub memberikan sebuah spoiler di awal video. He's one green and he always be green. Dikutip dari potongan video tersebut. Dalam video tersebut dapat disimpulkan secara kasar bahwa Persebaya sudah sepakat dengan seorang pemain yang pernah bergabung dengan klub tersebut. Tak disebutkan siapa, namun arah namanya sudah mengerucut ke satu nama, yaitu Brilian Aldama. Pasalnya, ia pernah jadi bagian dari Persebaya pada usia mudanya, jauh sebelum ia berpetualang ke Liga Kroasia. Dia jadi salah satu bagian dari skuad Persebaya U20 dalam ajang Elite Pro Academy EPA 2019. Pada musim tersebut, ia satu tim dengan nama-nama penghuni skuad Persebaya saat ini, seperti Andika Ramadhani, Hernando Ari, dan Rizky Ridho. Di bawah asuhan Uston Nawawi, Persebaya U20 sukses meraih gelar juara EPA 2019 usai kalahkan Barito Putra U20 di laga puncak. Prestasi ini kemudian yang membuat Uston Nawawi kemudian mendapatkan promosi ke tim utama sebagai salah satu asisten pelatih. Sedangkan 3 pemain yang disebut tadi mendapatkan kesempatan merasakan kompetisi profesional pada musim lalu. Sementara Brilian Aldama sebagai otak serangan memilih untuk berkarir di Eropa. Berikut kami bacakan kembali informasi seputar sepak bola. Kali ini kami bacakan dan kami kutip dari surya.co.id. Kangen bonek dan bonita, bisa nonton secara langsung Persebaya Surabaya di stadion segera terobati. Ini menyusul tim Bajul Ijo akan manggung memeriahkan hari ulang tahun Surabaya ke-729. Rencananya Persebaya Surabaya akan mengundang Persis Solo guna bertanding persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo pada 22 Mei 2022. Bonek dan bonita dipastikan akan menyerbu laga Persebaya Surabaya versus Persis Solo. Maklum, bonek dan bonita sudah 2 tahun terakhir ini tidak bisa menikmati tim kesayangannya Bajul Ijo, unjuk kebolehan di atas lapangan. Pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir yang membuat penghalang supporter hadir secara langsung ke stadion. Persebaya Surabaya sudah manggung di kompetisi BRI Liga 1 2021-2022. Tapi kompetisi yang dihelat di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali itu belum bisa dihadiri penonton di stadion. Sudah tertahan 2 tahun akibat pandemi COVID-19, dipastikan membuat bonek dan bonita rindu dan akan menyerbu laga persahabatan Persebaya versus Persis Solo. Laga Persebaya Surabaya versus Persis Solo juga akan menjadi acara reuni bagi pelatih kedua tim, Aji Santoso dan Jackson F. Tiago. Baik Aji Santoso dan Jackson F. Tiago merupakan teman lama semasa masih sama-sama sebagai pemain Bajul Ijo. Aji bermain sebagai bek kiri, sedang Jackson F. Tiago menjadi boomer maut Persebaya. Tidak hanya sebagai pemain, Jackson F. Tiago juga pernah menukangi Persebaya, tepatnya saat Liga Indonesia 2004, dan sukses membawa Bajul Ijo juara. Duel Persebaya Surabaya versus Persis Solo akan bertambah semarak lantaran pertandingan bisa dihadiri penonton. Menyambut game persahabatan lawan Persis Solo, Persebaya belum bisa tampil dengan kekuatan tidak komplit pada eksebisi kali ini. Demikian juga Persis Solo yang sama-sama masih dalam tahap persiapan tim menuju Liga 1 musim 2022-2023.
Disampaikan manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri, Persebaya hanya bisa memainkan satu pemain asing, Leo Lelis. Pemain asing ex Persiraja yang sudah dikenalkan secara resmi pada publik. Sementara 3 pemain asing yang diklaim Yahya sudah sepakat, tapi belum dikenalkan pada publik, masih akan absen. 3 pemain itu masih dalam masa menghabiskan masa kontrak dengan klub lamanya. Ada 1 pemain asing yang akan dimainkan, lainnya lokal. Insya Allah, jelas Yahya Al-Kathiri. Sementara untuk pemain lokal, Persebaya akan turun dengan kekuatan komplit, meski sejauh ini baru mengenalkan beberapa pemain lokal baru. Meski baru mengenalkan beberapa pemain baru, Yahya Al-Kathiri menyebut komposisi pemain Persebaya sudah komplit 30 pemain termasuk pemain asing. Pemain baru yang sudah resmi dikenalkan, Leo Lelis, M. Jainuri, Andre Oktaviansah, Januar Eka, Salman Al-Farid, dan Dandi Maulana. Kemudian ada 4 pemain junior yang dipromosikan, yaitu Denny Agus, Arif Catur, Rizky Duyan, dan M. Widi Sarif. Rencana kami akan tampil full tim, pungkasnya. Persebaya Surabaya melakukan perombakan besar menyambut kompetisi Liga 1 2022-2023. Tim Bajul Ijo mengandalkan pemain-pemain muda pada ajang kompetisi level paling atas di Indonesia. Sebanyak 17 pemain yang sebagian besar kekuatan utama Persebaya Surabaya dilepas begitu kompetisi BRI Liga 1 2021-2022 berakhir. Termasuk 4 pemain asingnya, yakni Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Ali Sesai, dan Valpot. Mereka tidak dikontrak lagi, kendati Taisei Marukawa, Bruno Moreira, dan Ali Sesai tampil cemerlang bersama Bajul Ijo. Tidak hanya pemain asing, kekuatan lokalnya juga tidak diperpanjang kontraknya oleh Bajul Ijo. Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Samsul Arif, Reva Adi, Adi Setiawan, dan Arif Satria yang selalu bermain penuh bersama Persebaya di Liga 1 2021-2022 diputuskan dilepas. Persebaya Surabaya hanya menyisakan M. Hidayat dan Alwi Slamet sebagai pemain seniornya. Sisanya merupakan pemain muda seperti Hernando Ari, Andika Ramadhani, Rizky Ridho, Koko Ari Araya, Marcelino, dan beberapa pemain muda lainnya. Meski ditinggal mayoritas pemain utamanya, Aji Santoso tidak pusing. Pelatih Persebaya Surabaya ini tetap percaya diri menyambut kompetisi Liga 1 2022-2023. Persebaya masih menjadi salah satu tim yang cukup berani mempromosikan pemain muda ataupun mendatangkan mereka. Persebaya memang cukup berani jelang Liga 1 musim depan ini karena mereka membuat kebijakan akan melakukan regenerasi dengan mempromosikan sejumlah pemain tim junior ke tim senior. Untuk menatap musim depan, sudah ada 4 pemain yang akan dipromosikan dari tim Elite Pro Academy EPA, yaitu Denny Agus, Arif Catur, Rizky Duyan, dan M. Widi Sarif. Setelah mereka, Persebaya pun telah mendatangkan beberapa nama pemain muda seperti Andre Oktaviansah dan Salman Al-Farid. Meski ada beberapa pemain berpengalaman juga yang didatangkan seperti pemain asing Leo Lelis dan pemain lain Muhammad Zainuri serta yang teranyar Dandi Maulana. Sementara itu ada juga 9 pemain muda musim lalu yang dipastikan tetap bersama tim, yakni Marcelino Ferdinand, Hernando Ari Sutaryadi, Andika Ramadhani, Satria Tama, Igede Dida, Rizky Ridho, Koko Ari Araya, Alwi Slamet, dan Muhammad Hidayat. Dihuni banyak pemain muda, Aji Santoso mengatakan bahwa memang salah satu tujuan Persebaya membuat regenerasi juga. Mantan pelatih Persela Lamongan itu mengatakan bahwa pihaknya masih tetap akan melakukan kombinasi, sehingga bukan hanya mengandalkan pemain muda saja. Itu salah satunya mempersiapkan regenerasi. Tapi kami tetap akan melakukan kombinasi lah antara pemain muda dan ada juga yang senior, sebut Aji Santoso dikutip dari bolasport.com. Pelatih asal Malang itu mengaku pasti setiap tim memiliki rencananya sendiri. Menurutnya Persebaya jalan dengan caranya sendiri, yakni dengan mempersiapkan regenerasi. Meski saat ini banyak tim yang memilih untuk mendatangkan pemain bintang, Aji mengaku sudah menyusun rencana agar timnya nanti bisa satu visi demi meraih prestasi, meski banyak dihuni pemain muda.
Kami kan punya cara sendiri-sendiri, tidak perlu sama dengan klub lain yang memilih mendatangkan pemain bintang, kata Aji Santoso. Ia bahkan menegaskan Persebaya tak gentar sama sekali meski tak dihuni pemain-pemain bintang nantinya. Menurutnya, memiliki banyak pemain bintang pun belum tentu berprestasi. Untuk itu Persebaya percaya diri menyambut Liga 1 2022-2023. Walaupun nantinya akan banyak pihak yang meragukan tim bisa berbicara banyak. Persebaya bertekad untuk membuktikan langsung tanpa harus banyak bicara, sebab pada musim lalu juga telah berhasil melahirkan banyak pemain bintang, seperti Marcelino Ferdinand, yang berhasil keluar sebagai pemain muda terbaik, dan Taisei Marukawa, yang keluar sebagai pemain terbaik di Liga 1 2021-2022. Tidak perlu ada yang ditakuti, kita lihat saja nanti, terang Aji Santoso. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.